Di sini kita akan melihat prinsip-prinsip apa saja yang merupakan bagian prinsip dari taksonomi. Di sini, prinsip taksonomi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usability atau effectiveness, yang terdiri dari intuitif, tidak ambigu, konsisten, relevan, dan memiliki makna. Lalu ada bagian robustness, yaitu mengenai hospitable dan tahan lama. Lalu ada mengenai elegansi atau efisiensi, yaitu berupa tidak redundant dan seimbang. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai bagian pertama, yaitu mengenai intuitif. Nah, pada bagian intuitif ini, mengujinya dengan user dapat memprediksikan letak konten hanya dengan melihat level paling atas pada taksonomi. Nah, mengetahui bagian prinsip ini bekerja dengan baik, dilakukan pengujian dengan cara user dapat melakukan navigasi pada konten yang dibutuhkan tanpa diberikan kisi-kisi terlebih dahulu. Nah, bagian kedua yaitu unambiguous atau tidak ambigu. Pada bagian ini akan hanya ada satu pilihan ketika akan menempatkan atau mencari konten atau pilihan dengan kesulitan minimum saat akan menempatkan atau mencari konten yang dibutuhkan. Nah, pengujian pada bagian ini yaitu user harus dengan cepat dapat mengidentifikasi letak konten, tidak menghabiskan waktu, dan user lain dapat membuat keputusan yang konsisten menggunakan taksonomi. Bagian ketiga yaitu konsisten dan predictable. Nah, pada bagian ini, user itu dapat melakukan navigasi struktur taksonomi dengan cepat dan tepat. Nah, bagaimana cara mengujinya? Yaitu dengan user dapat melakukan navigasi secara cepat ke subkategori yang dibutuhkan tanpa perlu membaca seluruh isi daftar secara sistematis. Bagian keempat yaitu relevan. Nah, pada bagian ini, user dapat mencerminkan cara yang umum dalam mengorganisir informasi di lingkungan organisasinya. Nah, biasanya aktivitas organisasi ini akan dijadikan representasi sebagai sumber informasi. Pengujiannya yaitu dengan cara user dapat melakukan navigasi dengan memasukkan beberapa informasi dan informasi tersebut dapat diubah menjadi struktur taksonomi dengan cepat. Contohnya ini pada Google. Dan bagian kelima yaitu meaningful. Pada bagian ini terdapat jenis konten yang akan ditemukan itu dapat diperkirakan hanya dengan melihat kategori, subkategori, dan topiknya. Misalnya ini pada contoh kategori earthquake, mitigating, procedure, dan evacuation. Ini semua masuk kepada bagian disaster recovery. Nah, pengujiannya dengan cara user dapat melakukan navigasi pada konten dan tidak terkejut atau kecewa terhadap konten yang ditemukan pada subkategori atau topik yang telah disediakan.